Baik, episode dimulai di saat Sip sedang berhadapan dengan seorang pria teroris. Pada saat itu sang teroris meminta Sip agar tidak ikut campur dan menjadi pahlawan untuk kota Mumbai. Bahkan dirinya kembali mengingatkan Sip jika ia masih bersikeras untuk membantu pihak kepolisian, maka pria itu tidak akan segan-segan untuk melenyapkannya. Namun sepertinya Sip tidak takut dengan semua ancaman dari pria itu dan ia masih akan tetap membantu pihak kepolisian untuk menangkap seorang teroris yang sudah lama menjadi buronan para polisi kota Mumbai. Di saat pria itu akan menembak Sip, ternyata pistol yang sedang mereka berdua gunakan sama-sama tidak mempunyai peluru, lalu terjadilah perkelahian di sana. Terlihat di hari itu nampaknya Sip sedang berusaha untuk mengalahkannya, namun sepertinya pria itu masih terus memberikan perlawanan kepada Sip. Tak mau jika rencananya gagal untuk membantu pihak kepolisian, nampaknya di sana Sip kembali menghajarnya, bahkan Sip memecahkan sebuah botol tepat di kepala pria itu. Terlihat pula di hari itu nampaknya semua wartawan sedang berada di bawah gedung dan mereka menyaksikan perkelahian antara Sip dengan seorang teroris yang sangat membahayakan masyarakat di kota Mumbai. Lalu tak lama kemudian pria itu mendorong Sip dari atas balkon, namun Sip masih tetap berusaha untuk menyelamatkan dirinya dan ia menarik sal yang sedang dikenakan oleh pria itu. Di saat suasana semakin memanas, terlihat di sana pasukan dari kepolisian langsung bergerak cepat menuju TKP untuk membantu Sip yang sedang dalam bahaya. Sedangkan pada saat itu Anandi nampaknya sedang mendapatkan sebuah telepon dari keluarganya sehingga ia tidak tahu tentang berita mengenai suaminya yang sedang beredar di televisi saat itu. Terlihat seorang pria teroris sedang menikamkan sebilah pisau ke arah Sip, namun ia masih terus berusaha untuk menghindar. Lalu tak lama kemudian Sip menarik pria itu dan pada akhirnya mereka berdua jatuh dari atas gedung. Pada saat itu Pak Inspektur meminta kepada pihak medis untuk segera membawa Sip ke rumah sakit dan mereka sangat berharap jika nyawa Sip bisa diselamatkan. Baik, sebelum kalian lanjut, silahkan kalian pencet tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar kalian semua tidak pernah ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Lalu ada seorang pria yang memberitahukan tentang semua kejadian di hari itu kepada Anandi. Kemudian Anandi beserta keluarganya langsung pergi menuju rumah sakit. Terlihat pada saat itu nampaknya seluruh pihak medis sedang berusaha untuk menyelamatkan nyawa Sip, sedangkan Anandi dan keluarganya hanya bisa berdoa untuk keselamatannya. Lalu tak lama kemudian ada seorang dokter yang keluar dari ruangan operasi, namun saat itu sang dokter belum bisa mengatakan tentang keadaan Sip kepada keluarganya. Tak mau jika Anandi menjadi sedih dengan semua itu, di sana ibu mertua langsung mencoba untuk menenangkannya dan ia meminta kepada Anandi agar terus berdoa untuk keselamatan suaminya. Terlihat pada saat itu Tuan Sekar menanyakan kepada seorang polisi tentang apa yang sudah terjadi sehingga bisa membuat Sip menjadi seperti itu. Lalu komisaris itu mengatakan tentang semuanya kepada Tuan Sekar mengenai Sip yang telah berhasil melenyapkan teroris yang paling berbahaya di kota Mumbai. Maka dari itu pihak kepolisian sangat berterima kasih kepada keluarga Tuan Sekar karena secara tidak langsung Sip telah menyelamatkan nyawa orang banyak. Setelah operasi sudah selesai dilakukan, nampaknya para medis akan memindahkan Sip ke ruangan lain. Namun Anandi beserta keluarganya nampak merasa sedih setelah melihat kondisi Sip yang sedang terbaring lemah. Lalu tak lama kemudian Sip sadarkan diri dan ia mengatakan kepada sang dokter bahwa dirinya ingin bertemu Anandi. Kemudian dokter menyuruh asistennya untuk memberitahukan kepada Anandi bahwa Sip ingin bertemu dan pada akhirnya Anandi langsung masuk ke dalam ruangan untuk menemui suaminya yang baru saja sadarkan diri. Setibanya Anandi di dalam ruangan pada saat itu Sip langsung membelai anak yang ada di dalam kandungan istrinya. Bahkan Sip merasa bahwa hari itu juga ia akan menghadap Sang Pencipta. Tak mau jika ia harus kehilangan suaminya. Di sana Anandi langsung mengatakan bahwa ia tidak akan pernah membiarkan Sip pergi dan ia akan berusaha untuk mencari cara agar suaminya tetap hidup.
Lalu Sip kembali mengatakan jika ia sudah tidak punya banyak waktu untuk hidup. Kemudian ia berpesan kepada Anandi agar selalu menjaga dan merawat anak mereka dengan baik selama Sip tidak ada di sampingnya. Bahkan Sip meminta maaf kepada Anandi jika ia sudah tiada, maka Anandi harus menggantikan perannya sebagai ayah sekaligus ibu untuk anak-anak mereka. Pada saat itu Anandi sangat memohon kepada Sip untuk tidak meninggalkan dirinya sendirian, namun takdir berkata lain dan pada akhirnya Sip langsung menghembuskan napas terakhirnya. Melihat kondisi suaminya saat itu, di sana Anandi langsung berteriak memanggil pihak medis. Lalu dokter memeriksa kembali keadaan Sip, kemudian dokter mengatakan bahwa Sip telah dinyatakan tiada. Setelah Sip sudah dinyatakan tiada, di sana seluruh keluarga langsung menjerit menangis bahwa di hari itu mereka semua telah kehilangan Sip untuk selama-lamanya. Sedangkan di hari itu sepertinya keluarga Nenek Kalyani belum mengetahui tentang kepergian Sip. Lalu tak lama kemudian Nenek Kalyani mendapatkan sebuah telepon dari Tuan Sekar. Dengan kesedihan yang sangat mendalam, di sana Tuan Sekar langsung memberitahukan kepada Nenek Kalyani bahwa Sip sudah pergi untuk selama-lamanya. Kemudian Nenek Kalyani menjatuhkan ponsel miliknya dan ia nampak syok setelah mendengar kabar dari Tuan Sekar. Melihat Nenek Kalyani nampak sedang syok berat, di sana mereka menanyakan kepada Nenek Kalyani atas apa yang sudah terjadi. Kemudian Jagdis kembali berbicara melalui ponsel itu dan akhirnya ia mendapatkan kabar tentang kepergian Sip. Setelah mendapatkan kabar tentang kepergian Sip, di sana Jagdis kembali mencoba untuk menenangkan Nenek Kalyani. Kemudian Nenek Kalyani memutuskan akan segera pergi ke rumah keluarga Tuan Sekar secepatnya. Sedangkan pada saat itu suasana di kediaman Tuan Sekar nampaknya mereka semua sedang menangisi kepergian Sip. Namun mereka semua harus ikhlas dengan semua takdir yang sudah ditentukan oleh Sang Pencipta. Terlihat pada saat itu sepertinya Anandi kembali mengingat semua kenangan di waktu ia pertama kali masuk ke dalam rumah itu. Dan yang membuatnya menjadi semakin sedih setelah proses kremasi sudah selesai dilakukan, maka Anandi harus pergi meninggalkan kediaman keluarga suaminya. Lalu tak lama kemudian Jagdis dan Nenek Kalyani datang sambil membawa sedikit karangan bunga yang akan mereka berikan kepada jenazah suami Anandi. Melihat Anandi yang sedang berduka di sana, Nenek Kalyani langsung mendekatinya dan ia mencoba untuk membuat Anandi mengerti dengan semua takdir yang sudah ditentukan oleh Sang Pencipta. Bahkan Nenek Kalyani mengatakan jika Anandi tidak usah khawatir karena ia tidak akan pernah sendirian dan mereka akan tetap selalu bersama Anandi sampai kapanpun. Oke, terima kasih kepada kalian yang sudah menyaksikan cerita sinopsis di channel ini. Mimin akan pamit undur diri dan kita akan bertemu lagi di lain hari.